Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menganalisis kerusakan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit. Saya atas nama Yelena Lindawati dan rekan saya, Messi Krisnawati. Ini adalah hasil analisis dari kelompok kami. Baik, di sini bisa kita lihat banyak sekali pohon tanaman kelapa sawit. Pohon sawit adalah pohon yang berasal dari Afrika. Sawit merupakan tanaman pendatang di Indonesia. Sawit sudah dikenal sebelum Perang Dunia Kedua, dan tanaman sawit ini dibudidayakan secara besar-besaran di Indonesia dan banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah lahan perkebunan sawit yang sedang kami analisis. Nah, tanaman kelapa sawit sangat produktif di dunia. Jika mampu, ada 1 hektar tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 kg minyak mentah hingga 6.000 kg minyak mentah. Jika Indonesia mempunyai 500 lahan, maka dapat menghasilkan uang hingga 40 miliar. Dan jika kita dapat merawatnya dengan baik, maka tanaman kelapa sawit dapat bertahan hingga 25 tahun. Dan industri kelapa sawit ini banyak membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan orang pekerja. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah proses pemanenan sawit. Ini merupakan cara memanen buah kelapa sawit jika pohonnya sudah tinggi. Di sini juga bisa kita lihat bersama adalah proses pengangkatan buah kelapa sawit ke dalam truk yang dilakukan oleh beberapa orang pekerja di perkebunan kelapa sawit.
Perkebunan kelapa sawit dapat merusak tanah dan pencemaran pada air. Nah, ini disebabkan oleh pupuk pestisida, herbisida, dan pupuk kimia untuk merangsang pertumbuhan kelapa sawit. Nah, jika tanah hanya digunakan satu jenis tanaman, dapat menurunkan kualitas tanah secara periodik. Hutan monokultur sawit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air dan penghasil air. Nah, dan ada juga perkebunan sawit dapat merusak. Karena setelah 25 tahun panen, maka kelapa sawit akan ditinggalkan, sehingga perkebunan kelapa sawit menjadi semak belukar dan lahan krisis baru. Makin berkembangnya industri kelapa sawit, maka akan semakin banyak luas lahan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari sini terdapat banyak sekali dampak yang terjadi pada lingkungan alam. Yang pertama adalah rusaknya habitat satwa liar. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran hutan. Hal ini menyebabkan tumbuhan maupun hewan dalam hutan mati, sedangkan hewan liar yang bertahan akan kehilangan habitatnya dan berujung ke kematian. Hewan tersebut juga akhirnya mulai masuk ke dalam habitat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, yaitu pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses pembakaran hutan akan menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya suhu pada bumi. Kerusakan ekosistem pada hutan juga menyebabkan perubahan iklim di dunia. Permukaan tanah juga meranggas dikarenakan kelapa sawit yang menyerap banyak sekali air dalam tanah. Dan yang terakhir adalah kerusakan hutan gambut maupun hutan tropis di Indonesia, dikarenakan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Degradasi lahan pada hutan di Indonesia menjadi faktor utama rusaknya lingkungan alam di sekitar dan dapat menyebabkan berbagai bencana alam. Ini adalah salah satu contoh pupuk yang sering digunakan di perkebunan kelapa sawit. Pupuk ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit. Di sini juga bisa kita lihat ada salah satu pekerja di perkebunan kelapa sawit yang sedang melakukan pemberian pupuk di dekat pohon kelapa sawit dengan cara ditaburkan di dekat pohon kelapa sawit. Ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri.
Dan ini ada beberapa saran dan rekomendasi solusi yang dapat digunakan oleh industri perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, pelanggaran terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan alami dan tanah gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Yang kedua, pembangunan perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan kepada kawasan hutan yang gundul dan yang telah terdegradasi parah. Yang ketiga, pemeliharaan hutan alami di dekat perkebunan kelapa sawit. Gunanya untuk menjadi tempat hidupnya para predator kelapa sawit dan juga mengurangi erosi tanah di sisi bukit dan kawasan penangkapan air, serta memperlambat dan mengurangi air terbuang. Dan yang keempat, melakukan zona-zona konservasi, yaitu melakukan penanaman dengan tanaman lokal sehingga memiliki fungsi pencegahan erosi dan melestarikan tanaman dan satwa lokal tetap ada. Analisis kerusakan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit yang kami lakukan terdapat di daerah Jalan Kelam, Jero 2, Perkebunan Kelapa Sawit. Ini adalah penampakan akses jalan menuju perkebunan kelapa sawit. Ini adalah kerusakan tanah yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dan itulah tadi hasil analisis kerusakan lingkungan akibat dari perkebunan kelapa sawit yang kelompok kami telah lakukan. Sekian dan terima kasih.